Baik, mari kita mulai pertemuan kita. Kita mengawali dengan doa. Laurentius Bianto minta tolong memimpin kita dalam doa. Silakan. Romo dan teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, malah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu oleh rahmat dan kebaikan-Mu yang senantiasa selalu menjaga dan membimbing kami dalam istirahat kami pada malam hari tadi, dan atas anugerah kesehatan dan keselamatan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk melanjutkan kembali perkuliahan kami. Kami mohon berkat bimbingan dalam perkuliahan pada pagi hari ini, agar apa yang kami pelajari ini dapat semakin meningkatkan iman kami dan membangkitkan semangat untuk belajar dalam diri kami. Ya Bapa, semua doa dan harapan ini kami panjatkan kepadamu melalui pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Loren. Kita memulai pertemuan kita. Saya kira ini pertemuan pertama kita ya. Saya dengan kelas ini dalam satu perkuliahan yang reguler. Hari ini Romo Galih masih di Tegal, sehingga lalu kelas kita masih kita gabung. Ini enaknya kalau punya teman angkatan yang baik. Kalau saya pergi, dia yang mengajar. Kalau dia pergi, saya yang mengajar, tetapi gaji tetap utuh. Dia dapat satu, saya dapat satu. Itu yang penting ya. Nah, tetapi silabus yang digunakan itu sama, RPS yang digunakan itu sama, sehingga rencana-rencana pembelajaran kita dalam satu semester ini praktis sama. Mungkin juga ritme belajarnya, materi-materi yang kami pilih itu juga akan praktis sama. Karena yang namanya kelas paralel itu 75% bahan itu harus sama, yang 25% itu lalu nanti kekasan masing-masing ya, entah lewat cara pendekatannya yang berbeda. Romo Galih itu senang dengan pendekatan sosiologi, mungkin saya lebih terbiasa dengan pendekatan naratif. Nah, itu yang nanti akan memberi perbedaan di dalam pertemuan-pertemuan. Tetapi praktis bahan yang akan kita pelajari itu sama, sehingga dua kelas ini bisa berjalan dengan paralel. Nah, Romo Galih sudah mengantar kita untuk melihat perbandingan antara Injil Yohanes dibandingkan dengan Injil Sinoptik, yang kalau dibandingkan dari macam-macam sudut pandang, macam-macam perspektif itu berbeda. Maka Injil Yohanes tidak bisa dimasukkan dalam kelompok sinoptik yang bisa dibaca bersama-sama. Ya, karena urutan peristiwanya, kronologinya berbeda, urutan geografinya berbeda, motif-motif teologinya juga sudah berbeda. Ya, lalu perkembangan teologi yang dikandung di dalam Injil Yohanes itu sudah menampakkan suatu tahap teologi yang jauh lebih berkembang daripada tulisan-tulisan Markus misalnya, atau Injil-Injil sinoptik. Nah, itu kemarin sudah dilihat oleh Romo Galih. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh Romo Galih itu dengan menggunakan slide PowerPoint yang sudah saya kirimkan di kelas B, itu ada di LMS ya, nanti bisa digunakan bersama-sama. Baik, ini yang kemarin sudah dibahas oleh Romo Galih tentang Injil-Injil Yohanes, yang memang dalam tahap awal pertumbuhan gereja tentu saja, Injil Yohanes ini memang tidak banyak disebut dalam tahap-tahap awal kekristenan. Nah, ini alasannya bisa banyak ya, mungkin karena sangat berbeda dengan Injil-Injil yang secara tradisional itu sudah dikenal, misalnya Injil-Injil sinoptik. Ya, gagasan-gagasan Injil Yohanes yang terlalu Helenis misalnya, terlalu banyak muatan-muatan Yunani, itu mungkin juga tidak terlalu disukai. Tetapi barangkali memang justru ini yang
Injil yang terasa punya paham teologi yang lebih berkembang daripada Injil-Injil sinoptik yang sangat dipahami itu lebih tradisional. Maka barangkali ini juga mengapa tidak banyak dikenal, mengapa tidak banyak dipakai pada tahap awal kekristenan, karena mungkin tidak banyak dipakai juga, tidak banyak digunakan, sehingga tidak banyak dikomentari, tidak banyak digunakan untuk khotbah-khotbah, ya. Tetapi justru Injil ini, Injil Yohanes banyak digunakan oleh kaum Gnostik yang mau tidak mau ini sudah campuran antara paham Kristen dengan paham-paham Helenis, paham Yunani. Sehingga nanti kita tidak akan terheran-heran memahami atau mengenal bahwa di dalam Injil Yohanes paham-paham Helenis, ya dualisme atas dan bawah, terang dan gelap, anak-anak terang dan anak-anak kegelapan, itu akan sangat banyak kita temukan dan nanti pelan-pelan akan kita pelajari. Ini sudah harus membentuk cakrawala pikir kita. Bahwa begitu kita berhadapan dengan Injil Yohanes, dunia, alam pikir yang kita masuki itu adalah alam pikir Yunani, alam pikir Helenis. Meskipun Yesus yang diwartakan di dalam Injil itu adalah seorang Yahudi. Hidup dalam kultur Yahudi, hidup di wilayah Palestina, di dalam tradisi agama Yahudi, itu Yesus dan murid-muridnya. Tetapi berita tentang Yesus sudah dibawa keluar dari Palestina, memasuki wilayah-wilayah lain, misalnya oleh Paulus dan teman-temannya, sampai ke wilayah-wilayah yang kulturnya, kebudayaannya, itu adalah kebudayaan Yunani, Helenis. Mau tidak mau, warta tentang Yesus dan gerakan awalnya itu sekarang direnungkan kembali dalam cara berpikir Helenis. Dan ini pasti menghasilkan buah-buah pemikiran, renungan-renungan, refleksi-refleksi teologi yang sudah berbeda kalau dibandingkan dengan Injil-Injil sinoptik. Sehingga meskipun dalam tahap awal kekristenan ini Injil Yohanes tidak banyak dikenal dan digunakan, rupanya nanti dalam perkembangan dogma gereja, ajaran-ajaran gereja, Injil Yohanes ini pengaruhnya akan sangat besar. Ya, kalau orang-orang Kristen dari tradisi Yunani lalu diminta untuk memilih mana yang lebih diakrabi dari keempat Injil yang kita miliki, kemungkinan besar mereka itu akan jauh lebih akrab dengan Injil Yohanes karena cara berpikir Injil Yohanes, motif-motif gagasan di dalam Injil Yohanes itu sudah sangat dikenal dalam tradisi Helenis. Ya, ini catatan yang awal. Maka kita melihat ada sekian banyak perbedaan dengan Injil-Injil sinoptik, dari strukturnya berbeda, dari kronologinya, urutan-urutan kisahnya berbeda, dari geografinya berbeda. Ya, kemarin di kelas A itu sudah ada yang bisa menunjukkan, menurut Romo Galeh itu kalau di dalam Injil sinoptik, Yesus dari Galilea ke Yerusalem satu kali saja. Tetapi di dalam Injil-Injil sinoptik, lalu di dalam Injil Yohanes, ada beberapa kali perjalanan. Dari Galilea, tiba-tiba sudah sampai di Yerusalem, bab 2, kembali lagi ke Galilea, nanti bab 7 kembali ke Yerusalem, dan selanjutnya. Maka ada 2 atau 3 perjalanan Yesus dari Galilea menuju ke Yerusalem selama masa perutusan Yesus. Maka dari hal struktur, kronologi cerita, lalu geografi itu sudah beda. Juga isinya berbeda. Yang diwartakan tentu sama, karena yang diwartakan adalah Yesus, iman akan Yesus, Mesias, anak Allah. Kalau dibandingkan dengan Injil sinoptik, sama motifnya, tujuannya adalah untuk mewartakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Kita ingat ya, awal Injil Markus itu di sana judulnya adalah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Sehingga Injil Markus pun ingin memberitakan Yesus itu sebagai Kristus, anak Allah. Hal yang sama kita temukan di dalam Injil Yohanes, tetapi di bagian yang paling belakang, ya, di bab 20 ayat 30-31 itu. Tentang tujuan Injil Yohanes. Semuanya ini sudah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Sehingga kita bisa melihat baik Injil sinoptik maupun Injil Yohanes itu sama-sama mau memberitakan Yesus sebagai Mesias,
anak Allah. Isi pewartaannya sama. Tetapi motif-motif teologinya, pengenalan kristologinya itu sudah berbeda sama sekali. Ya, kita bayangkan ini kalau Markus itu ditulis tahun 70 lah. Kemudian Lukas dan Matius tahun 80-90, kemudian Yohanes tahun 100, berarti ini sudah ada rentang waktu 30 tahun, 3 dekade. Kalian saja belum ada yang 30 tahun mungkin ya, mungkin loh ya, pasti sudah ada juga. Tetapi kan selama 30 tahun ini, iman akan Yesus itu sudah direnungkan, direfleksikan kembali, menjadi semakin kaya, menjadi semakin luas. Dan itu yang kita temukan di dalam Injil Yohanes. Sehingga meskipun yang diwartakan itu Yesus yang sama, Mesias, anak Allah, tetapi pengenalan akan Yesus pasti sudah lebih kaya. Ya, lalu teologi-teologi yang diperkembangkan tentang Yesus itu pasti juga sudah lebih kompleks, lebih rumit daripada kristologi misalnya yang ada di dalam Injil-Injil sinoptik. Lalu gaya bahasa pengisahannya itu Yohanes itu sudah memiliki gaya bahasa dan gaya pengisahan yang berbeda-beda. Ya, kosakata kunci di dalam Injil Yohanes juga ditemukan, nanti misalnya logos itu sangat khas Injil Yohanes, meskipun tidak banyak juga digunakan oleh Injil Yohanes. Ya. Lalu nanti kalau kita kuliah misalnya kristologi, kita akan lihat di situ kejelasan identitas mesianik Yesus dibandingkan dengan identitas mesianik yang ada di dalam Injil-Injil sinoptik, itu nuansanya juga pasti sudah berbeda. Nah, ini saya kira sudah dijelaskan oleh Romo Galih kali lalu. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan yang lebih ke depan. Ini tentang identitas Injil Yohanes ini sendiri. Ya, bahwa orang seperti Clemens dari Alexandria itu menyebut Injil Yohanes ini sebagai Injil yang spiritual. Ya, sering kan kita mendengar bahwa memahami Injil Yohanes itu lebih sulit daripada memahami Injil-Injil sinoptik. Karena orang berpikir bahwa renungan-renungan, refleksi yang ada di dalam Injil Yohanes lebih mendalam. Cara berbahasa, cara bertutur yang ada di dalam Injil Yohanes itu lebih terkembangkan daripada cara berbahasa Injil Markus misalnya, yang ya sangat kadang-kadang sangat membosankan, sangat flat, datar-datar saja. Tetapi Injil Yohanes itu banyak menceritakan kisah, banyak menggunakan yang namanya khotbah-khotbah panjang, itu diskursus gitu ya. Ada suatu mukjizat yang kemudian dijelaskan dengan suatu khotbah yang panjang, diskurs. Nah, ini kan butuh keterampilan seorang penginjil, seorang pengarang dalam merumuskan gagasan-gagasannya dalam bentuk-bentuk kisah-kisah, lalu diskursus-diskursus seperti itu. Nah, kadang ini yang kemudian membuat orang itu merasa Injil Yohanes itu sulit untuk dipahami. Nah, benar atau tidak, itu tentu orang harus mempelajari dulu. Baru setelah kalian nanti dalam semester ini mempelajari Injil sinoptik, mempelajari Injil Yohanes, kesan-kesan seperti itu baru bisa ditangkap. Benarkah Injil Yohanes itu memberikan suatu teologi yang lebih sulit, gambaran tentang Yesus yang lebih sulit untuk dimengerti? Ataukah sebetulnya kalau kita mengerti kunci cara memahami Injil Yohanes, lalu kita bisa melihat bahwa sebetulnya yang ditawarkan oleh Injil Yohanes itu jauh lebih sederhana untuk dipahami daripada Injil-Injil sinoptik. Ini tentu karena Injil Yohanes itu ditulis paling belakang. Nah, kalau orang itu menjelaskan, semakin lama itu orang harus menjelaskannya itu semakin mudah. Kalau penjelasan dari tahun yang lalu dengan tahun sekarang, dengan tahun berikutnya ini sama saja, berarti tidak ada perkembangan. Kalau penjelasan tahun ini sama dengan tahun kemarin, itu tidak ada perubahan. Ya, cara kita mengenal Yesus 3 tahun yang lalu pasti sudah berbeda dengan cara kita mengenal Yesus sekarang ini. Lebih kaya, lebih luas, lebih mendalam juga. Nah, ini juga yang harus kita cermati kalau kita membaca Injil Yohanes dalam kesatuan dengan Injil-Injil sinoptik. Ya, renungan-renungan teologi Yohanes tentang Yesus ini
jauh lebih rumit misalnya, ya gambaran tentang kehadiran Yesus di dalam suatu peperangan kosmik ini akan sangat kelihatan. Kalau kita nanti bicara tentang prolog praktis, gagasan yang waktu itu sudah terkembangkan dalam dunia Helenis, ada perang kosmik antara kebenaran dan kejahatan, antara terang dan gelap, itu banyak digunakan oleh Injil Yohanes. Dan ini digunakan sebagai konteks kedatangan Yesus. Bahwa Yesus dalam situasi peperangan kosmik seperti itu datang sebagai sang terang yang mengalahkan kegelapan. Nah, ini digunakan. Hal seperti itu tidak muncul di dalam Injil-Injil sinoptik. Ada istilah-istilah khas yang juga dipergunakan oleh Injil Yohanes untuk memberitakan Yesus. Ya, salah satu istilah khas yang sangat kita kenal ini adalah tentang logos, tentang sabda itu. Kemudian contoh yang lain yang mistik kesatuan antara Yesus dengan Bapa, antara anak dengan Bapa, ini sangat terkembangkan secara mendalam di dalam Injil Yohanes. Ya, kesatuan Yesus dengan Allah itu sudah ada di dalam Injil-Injil sinoptik. Ya, Yesus selalu bekerja bersama dengan Allah. Yesus selalu bekerja dalam nama Allah. Tetapi hanya Injil Yohanes yang bisa mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Maka mistik kesatuan antara Yesus sebagai utusan dan Bapa yang menjadi pengutus itu menjadi sangat kokoh di dalam Injil Yohanes. Nah, ini contoh. Ya, orang yang membaca Injil Yohanes bisa membacanya dari sudut pandang spiritualitas yang dianggap itu mendalam, sehingga orang seperti Clemens dari Alexandria ini menyebut Injil Yohanes itu sebagai Injil spiritual. Ya, kemudian banyak kata saat digunakan di dalam Injil Yohanes. Berarti ini kata kunci yang tidak ditemukan di dalam Injil-Injil sinoptik. Misalnya Yesus mengatakan ketika Maria di dalam pesta Kana itu memberitahu dia, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus mengatakan, apa maumu daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ya, Yesus menggunakan kata saat di situ. Nanti ketika orang-orang Yunani datang kepada Yesus, lalu Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba. Ketika mau membuka perjamuan malam terakhir, Yohanes juga mengemas lagi situasi perjamuan malam terakhir itu dalam konteks saat Yesus yang akan tiba. Maka dikatakan di situ, Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba. Anak manusia untuk kembali kepada Bapa. Maka kata saat ini menjadi kata kunci yang penting di dalam Injil Yohanes. Seingat saya dulu kami punya dosen yang namanya Romo Martin Suhartono, itu yang mengajar kami di FTW untuk Injil Yohanes ini. Dan dia membuat disertasi juga tentang saat ini, saat di dalam Injil Yohanes. Setahu saya beliau membuat disertasi tentang itu. Lalu paham tentang hidup kekal, ya ini tujuan Injil Yohanes ditulis. Bahwa Injil Yohanes ini ditulis supaya semua yang membaca menjadi percaya. Percaya akan apa? Percaya akan Yesus. Bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan supaya dengan percaya, kamu memperoleh hidup yang kekal. Dengan demikian, tujuan akhir dari Injil Yohanes sebetulnya adalah mewahyukan kehidupan yang kekal itu, yang dibawa oleh Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, akan sampai pada kehidupan kekal itu. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini gaya-gaya yang nanti motif-motif teologi yang juga akan sering kita temukan ketika kita membaca Injil Yohanes. Tema peninggian dan pemuliaan itu juga menjadi tema yang khas di dalam Injil Yohanes. Bahwa salib itu adalah saat ketika Yesus ditinggikan, dimuliakan. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti Injil Yohanes itu sudah membangun suatu gagasan teologi yang khas tentang salib. Yang pasti bukan gagasan yang sama sekali baru, karena surat-surat Paulus itu sudah menampakkan itu. Salib itu dimaknai secara baru, tidak secara negatif sebagai hukuman, bahwa dia yang disalib itu penjahat, bahwa dia yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah.
Tetapi Paulus mau menampakkan bahwa dia yang disalib itu adalah dia yang taat sampai mati. Dan Injil Yohanes justru mau menampakkan bahwa dia yang disalib itu adalah anak Allah yang ditinggikan, yang dimuliakan. Maka salib ini oleh Yohanes justru dimaknai sebagai peninggian, pemuliaan. Ini akan kita baca dan kita pelajari terus-menerus karena ini akan menjadi tema yang penting di dalam bagian kedua dari Injil Yohanes bab 12 sampai bab 21 itu nanti akan kaya dengan tema tentang peninggian, pemuliaan. Nah, hubungan dengan Injil Sinoptik akan saya jelaskan secara singkat saja beberapa pendapat tentang bagaimana hubungan antara Injil Yohanes dengan Injil Sinoptik. Apakah mereka punya hubungan dekat ataukah mereka sebetulnya terpisah sama sekali? Ya, pendapat yang pertama itu mengatakan Injil Yohanes tidak bergantung pada Injil-Injil Sinoptik. Artinya tidak ada hubungan. Kalau kalian nanti mempelajari Injil Matius, Markus, Lukas, lalu akan ditanya mengapa sama, mengapa berbeda. Bisa sama karena satu atau dua itu pasti mencontek, menggunakan Injil yang lain. Kalau di dalam Injil Yohanes, kita tidak bisa mengatakan bahwa Injil Yohanes itu mencontek Markus, Matius, atau Lukas, karena perbedaannya itu sangat besar. Ya, kita harus meneliti kata per kata. Kalau kita meneliti kata per kata, itu kita bisa menemukan ini sama atau berbeda. Nah, pendapat yang pertama ini, A, ini mengatakan Injil Yohanes sama sekali tidak bergantung pada Injil Sinoptik. Maka Injil Yohanes itu ditulis dan penulis Injil Yohanes itu sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan yang ditemukan di dalam Injil Sinoptik. Ya, saya harap ini dipahami. Nanti setelah penjelasan ini masih bisa kita diskusikan bersama. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Injil Yohanes mempergunakan tradisi lisan yang sama yang juga digunakan oleh Injil-Injil Sinoptik. Ya, jadi Injil Yohanes tidak menggunakan Injil Sinoptik. Bayangkan inilah, saya ambil contoh ya. Kalau ini adalah Injil Yohanes, ini adalah Injil Sinoptik. Yang pendapat A tadi mengatakan Injil Yohanes ini ditulis sama sekali terpisah dari Injil Sinoptik. Tidak ada. Ya, jadi penulis Injil Yohanes sama sekali tidak mempergunakan Injil Sinoptik. Ini penjelasan yang A. Penjelasan yang kedua, ada Injil Yohanes, ada Injil Sinoptik. Lalu orang-orang ini berpendapat bahwa kedua Injil ini, baik Yohanes maupun Sinoptik, itu, mana buku saya lagi? Menggunakan tradisi lisan yang sama. Katakanlah ini tradisi lisannya. Ya, tidak tertulis. Ini buku tertulis, tapi mereka bayangkan saja ini tradisi lisan. Jadi pewartaan, khotbah yang terus-menerus itu diceritakan. Cerita-cerita tentang Yesus. Nah, cerita-cerita tentang Yesus yang dalam wujud lisan inilah yang kemudian dipakai oleh Yohanes, dipakai juga oleh Sinoptik. Sehingga bagian kedua ini lalu hanya mengatakan Injil Yohanes mempergunakan tradisi lisan yang sama yang juga digunakan oleh Injil Sinoptik. Nah, karena menggunakan tradisi lisan, lalu bisa saja Injil Yohanes ini sama dengan Injil Sinoptik. Tetapi karena tradisinya adalah lisan, kesamaannya pasti tidak kata per kata. Ya, kalau kesamaan Injil Matius, Markus, Lukas itu seringkali kalimatnya itu sama persis. Kata per kata itu sama. Kalau di dalam Injil Yohanes, informasi yang sama yang ada di dalam Injil Sinoptik pasti dirumuskan secara berbeda di dalam Injil Yohanes. Ya, saya harap ini dipahami. Kalau belum, lalu dicatat lebih dahulu. Kemudian nanti akan saya jelaskan pada bagian kedua dari pertemuan kita hari ini. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, Injil Yohanes bergantung secara langsung pada Injil-Injil Sinoptik. Ya, kalian pasti sudah bisa menebak itu maksudnya apa.
Injil Yohanes bergantung secara langsung pada Injil Sinoptik. Artinya, Injil Yohanes ini ditulis berdasarkan Injil Sinoptik. Sehingga Injil Sinoptik ada lebih dahulu, kemudian penulis Injil Yohanes membaca Injil Sinoptik ini, dan kemudian menggunakan Injil Sinoptik untuk menulis Injil. Nah, ini tiga pendapat yang banyak ditemukan. Pendapat yang paling umum sekarang ini mengatakan Injil Yohanes itu sama sekali tidak bergantung pada Injil Sinoptik. Apakah ada yang berpendapat bahwa Injil Yohanes itu bergantung secara langsung pada Injil Sinoptik di bagian C itu? Ya ada. Ya, tetapi saya membuat disertasi itu tentang Injil Yohanes dan selama studi itu saya tidak pernah menemukan informasi pernyataan di dalam Injil Yohanes, kata-kata di dalam Injil Yohanes yang menunjukkan bahwa Injil Yohanes itu ditulis bersumber pada Injil Sinoptik. Nah, ini yang juga saya yakini sekarang ini. Kalau mereka itu punya tradisi lisan yang sama, barangkali masih bisa diterima. Tetapi kalau dikatakan bahwa Injil Yohanes itu ditulis langsung berdasarkan Injil Sinoptik, itu menurut saya tidak bisa dibuktikan. Saya tidak pernah menemukan bukti itu. Bahwa ada kata-kata di dalam Injil Yohanes, kalimat di dalam Injil Yohanes yang diambil langsung dari Injil Sinoptik. Nah, dengan cara seperti ini saya agak kesulitan menjelaskan, tetapi nanti dalam perjalanan waktu ketika kita menafsirkan teks Yohanes, kita akan melihat situasi itu. Ini tentang hubungan antara Injil Yohanes dengan Injil Sinoptik. Jadi gagasannya tiga itu yang cukup besar, dan gagasan yang sekarang ini paling umum diterima adalah tidak ada ketergantungan langsung pada Injil Sinoptik. Kalau ada hubungan yang tidak langsung karena mengambil dari tradisi lisan yang sama, itu lalu masih diterima sekarang ini. Oke, sekarang tentang situasi atau identitas Injil Yohanes, terutama soal kesatuan dan komposisinya. Orang sudah yakin bahwa Injil Yohanes ini tidak ditulis oleh satu orang saja, meskipun judulnya adalah Injil Yohanes. Tetapi nanti dalam pembahasan tentang pengarang pun kita masih akan lihat siapa Yohanes ini. Apakah Injil ini ditulis oleh satu orang saja, atau mungkin ada sekian banyak orang yang terlibat di dalam penulisan Injil Yohanes. Begitu kita membaca Injil Yohanes, yang akan kita baca adalah puisi. Di dalam prolog itu ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan seterusnya. Dan itu adalah puisi. Mungkin kita mengharapkan bahwa dalam perjalanan kisah selanjutnya yang muncul juga adalah puisi, tetapi ternyata tidak. Begitu kita masuk pada kisah Yohanes Pembaptis di bab 1 ayat 19, puisi tidak pernah muncul lagi. Maka kita sebagai pembaca yang teliti juga bertanya, mengapa hanya ada puisi di bagian paling awal? Sementara di bagian-bagian lain dalam Injil Yohanes, gaya bahasa puisi tidak lagi digunakan. Yang digunakan justru adalah narasi, cerita. Yang digunakan justru adalah diskursus, ya, khotbah-khotbah panjang Yesus. Apakah yang menulis puisi di prolog itu sama dengan yang menulis khotbah-khotbah Yesus? Apakah yang menulis khotbah Yesus itu sama dengan yang menulis mukjizat-mukjizat? Nah, ini nanti akan kita lihat. Tetapi sebagai asumsi dasar, sebagai pemahaman dasar kita, kita tidak mengatakan bahwa Injil Yohanes ini ditulis hanya oleh satu orang. Ya. Beda gaya bahasa tadi ya, di antara bagian-bagian Injil. Misalnya kata-kata kunci seperti logos yang sangat penting di dalam Injil Yohanes. Mengapa hanya muncul di depan? Ya, di dalam bagian prolog, tidak muncul di bagian selanjutnya. Yang namanya mukjizat-mukjizat, mengapa disebut tanda di dalam Injil Yohanes? Mengapa tidak disebut sebagai pekerjaan-pekerjaan hebat, mukjizat seperti di dalam Injil-Injil sinoptik?
Mengapa itu kemudian tanda baru muncul lagi di bagian yang paling akhir di dalam Injil Yohanes? Ini nanti menunjukkan bahwa Injil Yohanes itu ditulis oleh banyak orang, tidak hanya oleh satu orang. Beda gaya bahasa. Ada ketidaksambungan yang nanti akan kita lihat ya. Di akhir perjamuan, di akhir bab berapa? 14 itu Yesus sudah mengajak murid-muridnya, mari kita pergi. Ya, setelah mengadakan perjamuan, membasuh kaki, mengadakan perjamuan, berkhotbah, Yesus mengajak murid-muridnya pergi. Tetapi ternyata Yesus masih lanjut dengan khotbahnya. Bab 15, bab 16, bab 17. Dan nanti baru di awal bab 18 dikatakan Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya. Loh, di akhir bab 14 sudah dikatakan mari kita pergi. Dan perginya itu ada di bab 18. Lalu bab 15, 16, 17 ini siapa yang menambahkan? Dan kita mulai memahami bahwa bab 15, 16, 17 ini adalah bagian yang disisipkan. Tahu tidak maksudnya? Bab 13 aslinya langsung diikuti bab 18 kalau dalam cerita sekarang. Tetapi kemudian di antara dua bab ini, dua blok ini, lalu orang masih menyisipkan cerita di dalamnya ini. Dan cerita yang disisipkan itu ada di bab 15, 16, dan 17. Nah, kalau mempelajari itu secara teliti, siapa yang menyisipkan? Apakah yang menulis bab 15, 16, 17 itu sama dengan yang menulis bab 13, 14? Sama dengan yang menulis bab 18, 19, 20? Ini kesulitan-kesulitan yang selalu kita hadapi, bahwa ternyata di dalam Injil Yohanes itu ada ketidaksambungan satu sama lain. Nah, kejelasannya nanti masih akan kita lihat tentu saja di dalam perjalanan perkuliahan kita. Ini lebih sebagai pengantar brainstorming bahwa ada situasi-situasi seperti itu di dalam Injil Yohanes yang membuat kita berpikir bahwa ini Injil yang satu dikatakan ditulis oleh Yohanes, tetapi tidak pernah ditulis oleh hanya satu orang saja. Pasti ada sekian banyak orang yang terlibat di dalam penulisan Injil Yohanes. Nah, kalau kalian akan mempelajari ini secara lebih mendalam, secara lebih khusus, kalian bisa ambil komentar seri Anchor Bible. Ya, di perpustakaan seminari itu ada yang sampulnya merah-merah itu. Seri Anchor Bible, ambil Injil Yohanes. Dan pasti di situ akan ditemukan tulisan dari Romo Raymond E. Brown. Nah, di situ bagian pengantar volume pertama, ada dua volume. Volume pertama itu kita bisa menemukan banyak informasi tentang Injil Yohanes. Maka saya minta kita yang mempelajari Injil Yohanes coba mengambil satu komentar yang baik yang saya tulis di dalam referensi di dalam RPS. Paling tidak ambil satu. Dan di dalam setiap komentar itu pasti ada pengantar, bagian introduksi. Nah, baca baik-baik bagian introduksi itu. Saya mengusulkan Romo Raymond E. Brown, itu bagus, ya, seri Anchor Bible. Ada yang namanya Reader Post, itu juga bagus, ada di perpustakaan. Yang ketiga itu Snackenburg, itu juga bagus. Maka ini 3 komentar yang saya kira sangat baik untuk dipergunakan untuk mencoba mencari paham awal tentang apa itu Injil Yohanes, siapa itu penginjilnya, bagaimana tahap-tahap proses pembentukannya, nanti banyak kita temukan di sana. Kemudian ada lagi situasi yang kita sebut doublet atau pengulangan. Ada cerita yang sama yang diceritakan 2 kali. Ya, misalnya di dalam Injil Yohanes bab 6 itu dalam kisah tentang penggandaan roti. Ada bagian-bagian tertentu yang sebetulnya paralel, sama, tetapi ini diulang, diceritakan kembali. Kemungkinan ini karena diedit oleh satu orang dari 2 pengarang yang sama, tetapi karena dia mungkin kurang teliti, lalu 2 cerita itu dia masukkan begitu saja, tanpa ada penyelarasan akhir yang baik. Oke, sebelum saya melanjutkan,
pembahasan kita. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan lebih dahulu tentang apa yang saya katakan tadi. Silahkan sambil saya minum. Selamat pagi Romo. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Mo. Ini pertanyaan yang selalu mutik dari saya itu di pertanyaan tentang siapa pembuat atau yang mencipta pengarang dari Injil Yohanes ini. Ada berapa banyak teori yang saya temukan itu. Yang pertama, mereka mengatakan ada yang Injil Yohanes ini diciptakan oleh Yohanes Pembaptis. Terus ada juga yang mengatakan Injil Yohanes ini diciptakan oleh Lukas, dan masih banyak lagi yang mengatakan Injil Yohanes ini diciptakan oleh orang tertentu. Jadi pertanyaan saya itu, siapa yang aslinya yang menciptakan Injil Yohanes ini, Romo? Yang jelas tidak masuk dalam kisah penciptaan tadi pagi ya? Enggak, Romo. Tidak, Romo. Ya, jadi kita sabar saja ya, itu nanti akan ada waktunya. Nanti setelah ini kita akan masuk dalam pembahasan tentang yang lebih teknis, tentang siapa yang biasanya dikatakan sebagai pengarang. Kita tidak pernah mengatakan Injil Yohanes itu diciptakan. Tapi karena ini tulisan, kisah, narasi, berarti ini ditulis. Yang menulis itu belum pasti yang mengarang. Ya, kita kan dengan Romo Indra dulu kalian mempelajari yang namanya author dengan writer. Jadi ada penulis, ada pengarang. Pengarang itu pasti fungsinya adalah yang menjadi sumber cerita, yang menjadi sumber informasi. Dan apa yang diceritakan, apa yang diinformasikan itu nanti ditulis oleh penulisnya. Nah, kalau kita mempelajari Injil Yohanes, siapa penulisnya? Yang menulis huruf demi huruf itu. Tapi siapa juga pengarangnya, author-nya. Nah, ini nanti akan kita pelajari pelan-pelan sesudah pembahasan kita ini. Tapi kalau ada pertanyaan lebih dahulu tentang hal yang saya sampaikan tadi, kita bahas dulu, lalu baru kita nanti masuk dalam pembahasan tentang pengarang Injil Yohanes, jemaatnya, lalu juga tujuan penulisan Injil Yohanes ini. Baik, masih ada yang lain tentang pengarang, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Saya mau bertanya. Ya, ini anaknya Mas Sigit ya? Ya, Romo. Nanti salam untuk Bapak ya, kalau mancing ajak saya lagi. Ya, Romo, saya mau bertanya. Tadi kan dijelaskan oleh Romo soal 3 pendapat yang tadi, yang populer tadi. Nah, kalau misalnya memang pendapat yang paling populer itu Injil Yohanes tidak tergantung pada Injil-Injil lain, Injil sinoptik maksudnya. Tapi kenapa muncul pendapat yang mengatakan bahwa Injil Yohanes bergantung secara langsung kepada Injil sinoptik? Bagaimana itu bisa muncul dan berkembang dan dikenal oleh banyak orang? Terima kasih, Romo. Ya, menurut saya pendapat itu bahwa Injil Yohanes bergantung secara langsung pada Injil sinoptik itu adalah pendapat-pendapat yang muncul dari ketidaktelitian. Ya, yang dipandang itu hanya cerita globalnya, bahwa cerita misalnya tentang perjamuan malam ada di dalam Injil Yohanes dan itu ada di dalam Injil sinoptik. Lalu orang berpikir karena Injil Yohanes ditulis sesudah sinoptik, lalu cerita tentang perjamuan malam itu diambil dari Injil sinoptik. Hanya seperti itu. Lalu ada peristiwa di Taman Getsemani di dalam Injil Yohanes. Dan peristiwa yang sama diceritakan di dalam Injil sinoptik. Kesimpulannya apa? Karena Injil Yohanes ditulis sesudah Injil sinoptik, orang berpikir peristiwa Getsemani ditulis oleh penulis Injil Yohanes bersumber pada Injil sinoptik. Paham ya maksud saya? Jadi hanya peristiwa-peristiwa itu dikatakan yang ada di dalam Injil Yohanes diambil dari Injil sinoptik. Masalahnya apa? Kita hanya bisa mengatakan tulisan tertentu Injil Yohanes bergantung pada Injil sinoptik
kalau kita menemukan kesamaan kata demi kata di sini. Di antara dua ini. Nanti akan menjadi jelas kalau kita mempelajari Injil-Injil sinoptik. Injil-Injil sinoptik itu dikatakan sinoptik, bisa dibaca bersama-sama justru karena ada satu kalimat dan kata-katanya itu praktis sama. Ya, semoga dipahami ya. Nah, ini tidak bisa kita temukan di dalam Injil Yohanes. Kalau dibandingkan Injil Yohanes dengan Injil sinoptik, meskipun ceritanya sama, misalnya tentang Yohanes Pembaptis, kata-kata yang digunakan itu selalu berbeda. Ya, jadi kata-kata yang digunakan selalu berbeda. Ini yang membuat orang tidak yakin bahwa Injil Yohanes itu ditulis dari Injil sinoptik. Kalau kita membandingkan Markus dibandingkan dengan Lukas, dalam bagian tertentu ada kata-kata yang sama dan kita mengatakan Injil Lukas mengambil dari Markus. Misalnya ketika Yesus dibaptis lalu ada suara dari langit itu, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Markus, Injil yang tertua, punya kata-kata itu. Lukas, Injil yang kemudian punya kata-kata itu, dan kata-katanya persis. "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kesimpulannya apa? Lukas mengambil dari Markus. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Matius, di dalam Injil Matius menjadi, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Maka kemungkinan besar Matius itu mengambil dari Markus, tetapi kemudian meredaksi ulang, mengubah. Nah, kalau itu yang terjadi pada Injil Yohanes, bisa jadi seperti itu. Injil Yohanes mengambil informasi-informasi yang ada di dalam Injil-Injil sinoptik, kemudian meredaksi ulang, mengubah. Tetapi seperti tadi saya katakan, ketika kita mempelajari secara lebih teliti, dipelajari betul detil-detil kata-katanya dalam perbandingan antara Injil Yohanes dengan Injil sinoptik, saya sendiri tidak menemukan dasar untuk mengatakan bahwa Injil Yohanes ditulis berdasarkan Injil sinoptik. Kalau dikatakan Injil Yohanes ditulis berdasarkan sumber lisan yang sama, yang juga digunakan oleh Injil sinoptik, itu masih bisa diterima. Ya, jadi mengapa orang mengatakan Injil Yohanes bergantung langsung pada Injil-Injil sinoptik? Biasanya pendapat itu muncul hanya karena orang membandingkan cerita globalnya. Tidak pernah membandingkan detil kalimat-kalimatnya, ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan, kata per kata. Kalau kita mempelajari Injil sinoptik kan kita akan mempelajari itu. Ada kesamaan dalam kalimat, dalam geografi, dalam kronologi, bahkan kata-katanya pun sama. Nah, ini harus kita gunakan ketika kita membaca Injil Yohanes. Apakah kita juga menemukan fenomena yang sama, kesamaan, bahkan kata per kata. Kesamaan dari geografi saja sudah beda. Ya kan, urutan geografinya sudah beda. Urutan kronologi Injilnya sudah berbeda. Tetapi memang ada cerita-cerita yang ditemukan di dalam Injil Yohanes maupun di dalam Injil sinoptik. Nah, berdasarkan itu orang mengatakan Injil Yohanes ditulis berdasarkan Injil sinoptik. Tapi kalau kita pelajari secara lebih mendalam, secara lebih mendetail, hasilnya kita mengatakan Injil Yohanes itu tidak ditulis berdasarkan Injil-Injil sinoptik. Jelas? Kalau belum jelas, kasihan saya, nanti saya lapar lagi nih, saya sarapan baru selesai. Oke, oke, terima kasih. Masih ada yang lain? Angin Mamiri atau CSSR? Angin Mamiri. Oh ya, Angin Mamiri dulu, CSSR nanti kalau tidak jelas pergi ke rumah ya. Oke, Romo. Bentar. Menyangkut sumber tradisi lisan. Silakan Angin Mamiri. Menyangkut sumber tradisi lisan, Romo, apakah tradisi lisan itu berasal dari orang yang sama atau dari daerah yang sama sehingga
hasilnya juga sama. Ada beberapa kesamaan antara Yohanes dan sinoptik. Apakah begitu Romo atau bagaimana Romo? Ya, yang dimaksud tradisi lisan adalah pewartaan, pemberitaan yang belum tertulis tentang Yesus. Nah, Yesus itu kan bekerja dengan sabdanya, dengan mengajar, dengan berdebat, juga dengan mukjizat-mukjizatnya. Nah, apa yang diwartakan oleh Yesus, apa yang disabdakan, kemudian dibuat oleh Yesus, ini kan didengar, dilihat oleh banyak orang. Ya, yang menurut Lukas itu dikatakan mereka adalah saksi mata peristiwa hidup Yesus. Nah, orang yang mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, orang yang melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus kan kemudian memberitakan. Ya, memberitakan kepada banyak orang. Memberitakan kepada banyak orang apa yang mereka dengar, mereka lihat. Maka dari satu peristiwa yang sama ini sudah bisa muncul berita lisan yang berbeda-beda. Kita tidak pernah bisa mengatakan ada satu berita lisan yang sama persis, tidak mungkin. Saya ngomong seperti ini dari tadi, ya, secara lisan, dan kalian melihat saya, kalian mendengarkan saya, kalian mencatat apa yang saya katakan. Catatan kalian yang duduk paling depan bertiga itu pasti berbeda. Karena sumbernya adalah sumber lisan. Yang saya katakan ditangkap secara berbeda oleh orang lain, ditulis juga secara berbeda. Mungkin ada satu teman yang sedang perutnya itu kenyang, hatinya itu sedang bersukaria, melihat saya itu senang, lalu yang ditulis itu banyak sekali. Bahkan mungkin yang belum saya katakan pun sudah ditulis itu karena saking senangnya. Yang tidak senang dengan saya, mendengarkan saya saja sudah males. Maka yang ditulis mungkin itu hanya sedikit. Atau malah mungkin menggambar wajah saya jadi wajah dakocan atau jadi wajah harimau lah, saking tidak senangnya. Tetapi dari satu peristiwa yang sama, kalau disampaikan secara lisan, pasti hasilnya sudah berbeda-beda. Nah, sumber dari pewartaan lisan, sumber-sumber lisan, ini pasti tidak hanya satu orang, tetapi banyak. Di dalam Injil Yohanes, Romo Raymond E. Brown itu sangat meyakini bahwa semua pewartaan yang ada di dalam Injil Yohanes itu berasal atau diberikan oleh orang yang disebut murid yang dikasihi. Atau sering disebut the beloved disciple. Jadi orang inilah yang menjadi sumber pewartaan tentang Yesus. Dengan khotbah, dengan katekese, dengan menegur, dengan mengingatkan, ya, dengan bercakap-cakap, dengan menceritakan. Nah, apa yang dia wartakan inilah yang kemudian ditangkap, didengarkan, ditulis oleh murid-muridnya. Dan itulah yang menjadi Injil Yohanes. Nah, siapa murid yang dikasihi ini pun masih menjadi bahan perdebatan. Ada yang mengatakan itu adalah siapa? Lazarus. Ada yang mengatakan itu adalah siapa? Yohanes, anak Zebedeus, jadi Yohanes Rasul dan seterusnya. Nah, ini nanti kita lihat. Jadi, sumber lisan itu tidak hanya berasal dari satu sumber saja, tetapi berasal dari sekian banyak orang yang menaruh kepercayaan pada Yesus yang kemudian memberitakan. Nah, berita-berita yang mereka sampaikan itu pada waktu tertentu nanti akan ditulis dan dikumpulkan. Maka kita mengenal misalnya kumpulan kisah-kisah mukjizat yang nanti juga akan dipakai oleh Injil Yohanes. Ada kumpulan kisah tentang sengsara dan kebangkitan Yesus yang nanti juga akan dipakai di dalam Injil Yohanes. Ada kumpulan cerita tentang diskursus, ya, monolog panjang, pembicaraan Yesus yang juga nanti akan digunakan di dalam Injil Yohanes. Tapi sumber lisan itu tidak hanya berasal dari satu orang, tetapi berasal dari berbagai macam sumber yang kemudian diramu bersama-sama menjadi cerita yang relatif baku tentang Yesus. Katakanlah misalnya kalian ambil Yesus yang menggandakan roti untuk 4.000 orang. Di cerita yang lain, Yesus menggunakan roti untuk 5.000 orang. Ceritanya sama, paralel itu.
Tetapi mengapa yang satu 4.000, mengapa yang satu 5.000? Apakah itu berarti Yesus melakukan mukjizat 2 kali? Atau mungkin karena itu 2 cerita yang bersumber dari 2 kesaksian yang berbeda atas satu peristiwa yang sama. Katakanlah di rumah ini saya tinggal dengan Romo Dodit, kami berdua misalnya jadi muridnya Yesus, ikut Yesus. Yesus menggandakan roti untuk sekian banyak orang. Ketika sampai di rumah, kami cerita, tadi kami ikut Yesus menggandakan roti. Mereka tanya pada saya, berapa orang yang ikut? Ya 5.000-an lah. Saya mengatakan 5.000-an. Tetapi mungkin Romo Dodit akan cerita, berapa yang ikut? 4.000-an lah. Karena tidak ada yang bawa kalkulator saat itu untuk hitung berapa banyak orang. Maka dari satu peristiwa yang sama, bisa muncul kesaksian yang berbeda-beda, beragam. Kesimpulannya apa? Kesaksian lisan, tradisi lisan, sumber lisan tidak bersumber hanya pada satu sumber, tapi dari sekian banyak sumber. Oke, menjadi jelas? Terima kasih, Romo. Oke, terima kasih. Masih ada yang lain sebelum kita lanjutkan? Saya share tadi. Ya, Romo. Mana wajah kalian ini? Oh, ini. Gelap. Ya. Pada penjelasan Romo tadi bahwa tradisi lisan itu merupakan suatu tradisi yang digunakan oleh Injil Sinoptik dan juga oleh Injil Yohanes. Pertanyaan saya, karena Markus itu ditulis sebagai Injil yang pertama, dan itu berarti tradisi lisan ini adalah khusus dan juga milik dari Yohanes. Sedangkan kedua Injil lainnya itu hanya mengkopi dari, tidak serta-merta kita katakan mengkopi, tapi mengambil mungkin kisah yang sama, lalu dikisahkan oleh kedua Injil yang lain. Lalu pertanyaan berikut, tradisi apa, disebut apa itu kedua Injil itu ketika yang diambil bukan lagi model tradisi lisan? Ya. Lalu pertanyaan berikut, kenapa gereja tidak mengambil satu saja dari ketiga Injil Sinoptik itu? Karena kisahnya sama dan maksud cerita juga sama. Demikian. Oke. Ya, yang pertanyaan kedua itu pastinya sudah dijawab di pengantar perjanjian baru, ya. Mengapa tidak ambil satu saja, padahal ada 3 Injil yang relatif itu sama isinya. Atau bahkan kalau dibandingkan, mengapa tidak ambil Matius saja, itu yang ceritanya itu lebih lengkap daripada Injil Markus. Pasti itu adalah soal penggunaan, ya. Salah satu prinsip dari yang namanya kanonisasi adalah soal universalitas. Bahwa sebuah tulisan itu akan dengan cepat diterima, diakui sebagai kitab suci, tulisan suci, kalau dipakai secara universal. Maka baik Injil Matius, Markus, Lukas, maupun Yohanes rupanya dipakai oleh banyak jemaat Kristiani di banyak tempat. Sehingga ini keempat-empatnya ini masuk di dalam kitab suci kita tanpa ada sortiran tertentu. Apakah ada tulisan-tulisan lain tentang Yesus yang disortir, yang tidak dimasukkan di dalam Injil kita? Ada banyak, ya, termasuk Injil-Injil yang kita sebut sebagai Injil-Injil apokrif itu. Tetapi tentang Matius, Markus, Lukas ini memang sudah sejak awal, ya, abad-abad kedua itu banyak digunakan oleh jemaat Kristiani di berbagai macam tempat. Dan jemaat-jemaat itu masing-masing mengakui menerima ketiga Injil ini sebagai tulisan suci. Maka tidak dipilih, tetapi ketiga-tiganya itu dimasukkan di dalam kitab suci kita. Mengapa itu digunakan? Karena universal, digunakan di banyak tempat. Yang kedua adalah apostolis, karena juga diyakini ini bersumber pada suatu figur rasul tertentu. Ya, yang ketiga pasti ini adalah soal kelurusan iman. Ya, bahwa Injil ini meskipun berbeda di beberapa tempat tetap memberikan suatu ajaran iman yang
lurus, jalan iman yang ortodoks gitu ya. Maka ini tidak dipilih satu tetapi dipakai ketiga-tiganya. Tentang tradisi lisan ya, kita tidak secara khusus menyebut kesatuan atau hubungan antara Injil Yohanes dengan Injil Markus. Tetapi yang kita sebut adalah hubungan antara Injil Yohanes dengan Injil-Injil sinoptik, baik dengan Lukas, dengan Matius, maupun dengan Markus. Tadi saya hanya memberikan contoh, kalau kita bandingkan Injil Yohanes dengan Injil Markus. Tetapi kita bisa juga membandingkan Injil Yohanes dengan Injil Matius, membandingkan Injil Yohanes dengan Injil Lukas. Tidak dikatakan bahwa yang menggunakan tradisi lisan itu hanya Markus dan Yohanes. Karena nanti Matius dan Lukas itu juga akan menggunakan tradisi yang tidak digunakan oleh Markus. Tidak selalu tradisi lisan. Ya, kalau dalam peristiwa dalam peredaksian Matius dan Lukas yang digunakan itu sudah tradisi tertulis. Tetapi pasti ada tradisi-tradisi lisan yang dimiliki misalnya oleh Matius sendiri. Ada tradisi lisan yang dimiliki oleh Lukas sendiri, ya. Dan itu banyak kita jumpai. Maka kita tidak mengatakan tradisi lisan itu hanya digunakan oleh Markus dan oleh Yohanes. Matius dan Lukas pun pada titik-titik tertentu juga mempergunakan tradisi sumber lisan yang tidak digunakan oleh Markus, tidak digunakan oleh Yohanes. Hanya nanti kalau kita masuk dalam perkuliahan sinoptik, dikatakan Lukas dan Matius itu punya dua sumber utama. Sumber yang pertama itu adalah Markus, dan sumber yang kedua itu adalah yang kita sebut Q. Tetapi Q ini pun adalah sumber tertulis, bukan sumber lisan. Jelas? Kalau belum, nanti sambil mempelajari Injil sinoptik ini pasti harus didalami, ya. Di mana kita menempatkan Lukas dan Matius dalam kerangka berpikir ini adalah dalam kesatuan dengan Injil Markus. Ya, yang ditulis itu pasti Injil Matius itu pasti mengenal Markus. Injil Lukas pasti mengenal Markus. Tetapi Injil Matius dan Injil Lukas ini tidak saling berhubungan. Nah, Injil Yohanes bagaimana? Injil Yohanes tidak mengenal Markus, tidak mengenal Lukas, tidak mengenal Matius. Tapi orang mengatakan Injil Yohanes mengenal sumber lisan yang juga dipergunakan oleh Injil-Injil sinoptik. Jelas? Ya, Romo. Oke, Jelas. ya. Baik. Pertanyaan terakhir, kalau ya. Saya ada pertanyaan lagi. Oke, dari Suster Yose. Oh, saya kira tanya. Oh ya, Suster Simpo tadi sakit. Suster Kriti sudah memberitahu. Ya Romo, dari saya Romo. Ya. Pada poin yang ketiga, tentang hubungan dengan Injil-Injil sinoptik itu Romo, mengenai Injil Yohanes yang bergantung secara langsung dengan Injil-Injil sinoptik. Di sini saya merasa atau saya sendiri saya kurang setuju karena minggu lalu bersama Romo Gali itu dia jelaskan itu bahwa kalau Injil Yohanes itu merupakan satu tulisan satu Injil yang menjelaskan kehidupan Yesus itu dari kealahannya. Berbeda dengan ketiga Injil yang menjelaskan dari kemanusiaan Yesus itu sendiri. Dan juga bahwa Injil Yohanes itu merupakan Injil yang berasal dari atas atau anabaptis, dan juga kalau Injil-Injil sinoptik itu merupakan Injil katabatis atau yang berasal dari bawah. Jadi bagaimana dari pernyataan ini bagaimana bisa dikatakan bahwa dalam Injil Yohanes itu dia bergantung secara langsung kepada Injil-Injil sinoptik.
alasan atau bukti apa yang bisa membenarkan pernyataan ini, Romo? Tidak ada. Tidak ada yang bisa membenarkan. Yakinlah. Ya, dari paham Anabaptis, kata baptis tidak usah digunakan. Karena itu tidak mungkin bisa digunakan untuk membandingkan Markus misalnya dengan Yohanes. Karena pahamnya berbeda. Tetapi paham yang berbeda itu tidak menunjukkan apa-apa tentang relasi, tentang hubungan antara Injil Yohanes dengan Injil Sinoptik, dengan Injil Markus, dengan Injil Lukas, dengan Injil Matius. Apa yang bisa menunjukkan hubungan antara tulisan yang satu dengan tulisan yang lain? Apa yang bisa menunjukkan hubungan antara tulisan ini, misalnya katakanlah Yohanes dengan Sinoptik? Apa yang bisa menunjukkan kalau mereka ada hubungan? Tahu tidak yang saya maksud? Ada tulisan Injil Sinoptik, ada Injil Yohanes. Kalau saya tanya, ada hubungannya enggak mereka? Dari mana kalian menunjukkan kalau mereka itu punya hubungan? Kisah yang sama. Kisah yang sama, oke. Tapi apakah kisah yang sama itu menjadi bukti bahwa kedua tulisan ini berhubungan? Ya, bahwa mereka itu saling mengenal, yang satu menggunakan yang lain? Dari kisahnya yang sama? Tidak. Enggak. Kita punya Paus Fransiskus ya. Kita kenal dia, kita mendengar apa yang dia katakan. Teman-teman kita yang kuliah di STFT Malang mendengarkan kata-kata yang sama dari dia, menceritakan cerita yang sama. Apakah kita punya hubungan dengan teman-teman kita di Malang? Tidak. Tidak, meskipun ceritanya bisa sama. Mengapa cerita kita dan cerita teman-teman di Malang sama? Karena sama-sama menceritakan figur yang sama, yaitu Paus Fransiskus. Tapi kita ketika membuat cerita itu kan tidak bekerja bersama dengan teman-teman di Malang kan? Ya, Buat cerita sendiri-sendiri. Bayangkan seperti itu, ya. Markus membuat cerita tentang Yesus. Kemudian Lukas membuat cerita tentang Yesus. Tetapi ketika Lukas menulis Injilnya, dia sudah mengenal Injil Markus. Paham? Sehingga ketika dia menuliskan Injilnya, dia mengambil sebagian dari Injil Markus itu, dia tulis menjadi Injil Lukas. Dengan demikian, banyak hal di dalam Injil Lukas ini diambil dari Injil Markus. Pertanyaan saya, dari mana kalian membuktikan bahwa Lukas itu mengambil dari Injil Markus? Apa yang menjadi bukti nyata bahwa Injil Lukas itu mengambil Injil Markus? Kesamaan kata demi kata. Kesamaan kata demi kata. Kalau berdasarkan tradisi lisan, tidak mungkin ada kesamaan kata demi kata. Kesamaan kata demi kata itu hanya mungkin karena yang satu menjiplak yang lain. Ya, kalau kemarin itu kita dihebohkan dengan banyak kasus plagiarisme di dalam ujian akhir semester, itu kan seperti itu. Mengapa dosen bisa cek bahwa oh ini menjiplak? Kalian bayangkan, dosen itu bisa mengetahui kalau teman tertentu itu menjiplak, itu caranya gimana? Kesamaan kata demi kata, Romo. Terus caranya gimana kalau zaman kita sekarang untuk mencari kesamaan kata demi kata? Ya, aplikasi, Romo, satu aplikasi. Ya, kata yang ada di dalam pekerjaan A itu ditulis saja di Google kan, lalu di enter. Semua kata yang sama itu akan muncul di situ dan kita cek, oh kata ini dijiplak dari mana. Begitu juga hubungan antara Injil Sinoptik. Kita bisa mengatakan Lukas bergantung pada Injil Markus karena Injil Lukas memuat kata-kata yang relatif sama persis dengan yang ada di dalam Injil Markus. Nah, hal yang sama tidak bisa kita temukan di dalam Injil
Yohanes. Meskipun ceritanya sama, kata-kata yang dipergunakan di dalam Injil Yohanes sudah berbeda dari kata-kata yang digunakan di dalam Injil sinoptik, baik Matius, Markus, maupun Lukas. Gitu, menjadi jelas. Jadi kalau perbedaan ini kata baptis, anabaptis itu sulit untuk menjadi bukti bahwa Injil Yohanes itu tidak bergantung pada Injil Markus atau Injil sinoptik. Yang selalu dijadikan bukti adalah karena ini tulisan, ya, bukan ide, bukan gagasan, tetapi tulisan. Yang menjadi bukti bahwa si Yohanes ini mencontek dari Markus atau Yohanes tidak mencontek dari Markus adalah kalau ada kata-kata yang sama. Kalau kalimat-kalimat itu dirumuskan dalam kata-kata yang persis sama, yakinlah bahwa yang satu itu mengambil dari yang lain. Gitu. Maka dari mana bisa diyakini bahwa Injil Yohanes itu bergantung pada Injil sinoptik? Sekarang ini tidak bisa dibuktikan. Mengapa itu pernah muncul, pernah menjadi salah satu pemikiran? Ya karena tadi orang hanya menceritakan, orang hanya memperhitungkan kisahnya. Kisah ini sama dengan kisah yang ada di dalam Injil Markus. Oh, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang sama dengan yang ada di dalam Injil sinoptik. Kalau begitu, Injil Yohanes sama dengan Injil sinoptik. Padahal ketika diteliti kata demi katanya, lalu cerita yang sama itu sudah diceritakan dengan kata-kata yang berbeda. Dan kalau itu berbeda berarti tidak ada kesatuan antara hubungan antara Injil Yohanes dengan Injil sinoptik. Oke, jelas? Ya, ada teman yang lain satu lagi? Dari mana? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan sebentar. Kita masih punya waktu 20 menit. Nah, kembali tentang sumber tadi. Kalau memang itu Injil Yohanes itu tidak bersumber langsung pada Injil sinoptik, lalu kita bertanya, apa sumber-sumber yang digunakan oleh penulis Injil Yohanes untuk menuliskan Injilnya itu? Nah, ada orang, Bultmann misalnya, yang mengatakan ada suatu dokumen dasar, Grundschrift, ya, kisah yang sudah relatif utuh tentang Yesus, yang kemudian ditambah, ya, mendapat polesan-polesan editorial. Berarti ini sudah mengalami peredaksian. Dari suatu cerita yang sudah relatif utuh tentang Yesus, kemudian ditambah bagian-bagian tertentu. Ditambah prolog, ditambah bab 14 sampai 17 tadi, sehingga lalu cerita yang sebetulnya sudah jadi ini semakin lama menjadi semakin berkembang. Nah, ini berarti penulis Injil Yohanes itu menggunakan suatu cerita yang sudah relatif baku tentang Yesus. Tetapi kemudian dia punya sumber-sumber lain, tambahan-tambahan lain yang banyak dia gunakan di dalam penulisan-penulisan Injilnya itu. Mengapa tidak jalan? Lalu sumber yang lain yang digunakan oleh penulis Injil Yohanes ini adalah sumber tanda. Ya, dibayangkan ada kumpulan tanda yang dibuat oleh Yesus yang kemudian digunakan oleh penginjil Yohanes. Ada sumber diskursus atau pewahyuan, ada sekian banyak khotbah Yesus yang kemudian diambil oleh Yesus. Dan ini bukan diambil oleh Yesus, tetapi diambil oleh penginjil Yohanes, dimasukkan dalam ceritanya. Kemudian ada sumber yang disebut sebagai sumber kisah sengsara dan kebangkitan. Nah, sama-sama bercerita tentang sengsara dan kebangkitan. Tetapi yang diceritakan oleh Yohanes itu sudah berbeda dari cerita yang diberikan oleh Injil-Injil sinoptik. Lihat beberapa perbedaan ketika Yesus ada di Taman Getsemani, di dalam Injil-Injil sinoptik, Yesus itu berdoa, Allahku, bukan Allahku, ya Bapa,
sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi di dalam Injil Yohanes yang bercerita tentang peristiwa di Getsemani, di taman di seberang Sungai Kidron, doa itu tidak ada lagi. Di taman di seberang Sungai Kidron, Yesus tidak berdoa lagi. Ya, mengapa berdoa? Karena sudah di bab 17 itu dia full berdoa. Masuk ke seberang Sungai Kidron, Yesus tidak berdoa. Sehingga kita membayangkan ada peristiwa sebelum Yesus ditangkap, Yesus ada di sebuah taman. Yohanes menceritakan itu, Injil-Injil sinoptik menceritakan itu. Tetapi ceritanya berbeda. Ketika Yesus misalnya terpaku di salib. Kemudian di dalam Injil-Injil sinoptik ada ungkapan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah hal yang sama kita temukan di dalam Injil Yohanes? Yang juga menceritakan peristiwa Yesus yang disalibkan. Maka cerita dasarnya itu dimiliki baik oleh sinoptik maupun oleh Yohanes. Tetapi detail-detail peristiwanya itu sudah berbeda. Nah, ini yang membuat kita selalu bertanya tentang sumber yang digunakan juga oleh Injil Yohanes dalam menuliskan ceritanya itu. Maka Bultmann, Snapenburg itu juga merumuskan beberapa sumber yang kemungkinan dipergunakan oleh penginjil Yohanes. Nah, sekali lagi informasi yang saya jelaskan ini, kalau mau informasi yang lebih lengkap bisa diambil dari buku saya, tapi kalau ambil dari buku saya itu berarti sangat terbatas. Karena saya pun hanya mengambil dari 5 komentar yang selama ini saya anggap komentar yang baik, yang ada di perpustakaan kita, semua. Sehingga kalau kalian membutuhkan informasi yang lebih lengkap, jangan puas dengan membaca buku saya, tetapi harus cari ke perpustakaan. Ambil salah satu komentar yang besar itu, fotokopi bagian introduksi saja. Bukan bagian tafsirnya, tapi bagian introduksi, bagian pengantar, lalu pelajari. Untuk menemukan apa yang harus ditemukan di dalam pokok bahasan ini. Siapa pengarang Injil Yohanes, ya, situasi apa yang sedang dihadapi oleh jemaat Yohanes, yang ketiga nanti adalah untuk tujuan apa Injil Yohanes ini ditulis oleh penulisnya. Itu nanti bisa dicari di sumber-sumber itu. Baik, ini kita mulai dari apa yang tadi sudah mulai dibuka oleh teman Omi. Tentang siapa sebetulnya penulis Injil Yohanes atau penginjil ini. Di dalam Injilnya sendiri tidak pernah ditemukan informasi tentang siapa penulis Injilnya. Ya, kalau zaman sekarang orang menulis buku, enggak. Ya, di tempat saya ada buku Jesus, Justice, and the Reign of God, A Ministry of Liberation. Lalu di sini pasti ditulis penulisnya siapa. Sehingga saya yang membaca buku ini sudah dengan jelas mengerti, oh ini William Herzog yang menulis. Tetapi tulisan-tulisan Perjanjian Baru, kecuali tulisan yang sifatnya surat, seperti surat Paulus, tidak pernah mencantumkan penulisnya itu siapa. Nama penulis itu tidak pernah dicantumkan. Sehingga kalau kita mengatakan, oh Injil yang keempat ini ditulis oleh Yohanes, informasi tentang nama Yohanes itu pasti tidak diperoleh dari Injilnya sendiri. Tetapi diperoleh dari bukti eksternal seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bukti eksternalnya. Bukti yang tidak diperoleh dari Injilnya, tetapi berasal dari luar Injil. Ada orang yang namanya Irenaeus dari Lyon, yang pada abad kedua, tahun 180, itu memberi kesaksian ini. After that, John, the disciple of the Lord, he who had leaned on his breast, also published the gospel while living at Ephesus in Asia. Sehingga Irenaeus ini mengatakan, Yohanes, the disciple of the Lord. Maka siapa yang dimaksud oleh Yohanes? Menurut Irenaeus, dia adalah murid Tuhan. Murid Tuhan yang pada waktu itu merebahkan kepalanya itu di dada Yesus. Berarti
kita ingat pada peristiwa perjamuan malam terakhir ketika ada satu murid yang dikasih itu dikatakan itu meletakkan kepalanya di dada Yesus. Kesimpulannya apa? Kalau menurut informasi Irenaeus, Yohanes yang disebut sebagai penginjil itu adalah murid Yesus. Dia adalah Yohanes Rasul. Dan dikatakan Yohanes murid Yesus itu mempublikasikan, menerbitkan Injil ketika dia tinggal di Efesus. Nah, kebetulan Yohanes Rasul itu dikatakan dalam tradisi itu kemudian memberitakan Injil di Efesus. Ini keterangan dari Irenaeus. Ya, siapa Yohanes yang menulis Injil itu adalah Yohanes Rasul. Perhatikan dulu, jangan lalu disimpulkan benar tidaknya. Ini kita kumpulkan informasinya dulu. Masalahnya di mana? Irenaeus mendengar cerita tentang Yohanes itu dari Polikarpus. Jadi Irenaeus itu seorang seperti sejarawan, orang yang banyak menulis kisah-kisah tentang sejarah gereja perdana. Nah, sumber informasi Irenaeus tentang Yohanes tadi adalah Polikarpus. Dan Polikarpus itu bercerita bahwa ia bertemu dengan Yohanes dan para penatua yang melihat Tuhan yang bangkit. Karena kan Polikarpus itu seringkali dikatakan dia adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Maka Polikarpus itu bercerita, bukan muridnya Yohanes Pembaptis, maaf. Yohanes murid Yesus, Yohanes Rasul. Maka dari Polikarpus itu kemudian Irenaeus tahu bahwa Polikarpus itu bertemu dengan Yohanes dan para penatua yang melihat Yesus yang bangkit. Nah, Irenaeus berpikir bahwa yang dimaksud oleh Polikarpus itu adalah Yohanes Rasul. Jelas? Polikarpus hanya mengatakan bertemu dengan Yohanes dan para penatua. Irenaeus sudah berpikir bahwa Yohanes yang dimaksudkan oleh Polikarpus itu adalah Yohanes Rasul. Maka dia mengatakan penulis Injil Yohanes itu adalah Yohanes Rasul yang bekerja di Efesus, yang dia katakan menulis Injilnya juga di Efesus. Nah, masalahnya adalah apakah Yohanes itu adalah Yohanes Rasul? Apakah Yohanes murid Tuhan itu sama dengan Yohanes murid yang dikasihi? Apakah Yohanes yang dimaksudkan oleh Polikarpus itu adalah Yohanes anak Zebedius atau Yohanes Rasul? Nah, ini yang belum bisa dibuktikan. Tetapi Irenaeus itu menulis bahwa yang menulis Injil keempat itu adalah Yohanes Rasul. Itu bukti eksternal, ya, bukti dari luar Injil Yohanes. Lalu Polikarpus sendiri, John, who leaned on the breast of the Lord, who was a priest and bore the breastplate, a witness and a teacher, who is buried in Ephesus. Perhatikan di sini, Yohanes yang meletakkan kepalanya itu di dada Tuhan, who was a priest. Lihat keanehan di sini. Apakah zaman para rasul itu sudah ada rasul yang bertindak sebagai imam atau menjadi imam? Apakah pada zaman rasul sampai pada zaman Paulus, pada zaman para rasul itu wafat, sudah ada tradisi imamat di dalam gereja? Kalau memang itu iya, lalu kita bisa mencari tahu dari mana, di mana ada informasi bahwa Yohanes Rasul itu menjadi imam. Karena dia tidak berasal dari keluarga imam. Tetapi Polikarpus di sini menyebut bahwa Yohanes yang membaringkan kepalanya di dada Yesus itu adalah seorang imam. Dan ini sudah memunculkan keraguan. Ya, karena kita tidak pernah mempunyai informasi lain yang menyebutkan bahwa Yohanes Rasul itu adalah seorang imam. Itu bukti eksternal. Jadi kalau kita mendasarkan diri pada Polikarpus, mendasarkan diri pada Irenaeus, lalu kita mendapat keterangan bahwa Yohanes yang dimaksudkan sebagai penulis Injil itu adalah Yohanes murid Yesus. Kemudian bukti internal
Ya, sekarang kita tanya pada Injilnya sendiri, pada teksnya sendiri. Menurut Injil Yohanes sendiri, siapa yang menulis Injil itu? Dan di bab 21 ayat 24 itu kita temukan, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Di situ hanya dikatakan dialah murid. Apa yang dikatakan dibuat oleh murid itu memberi kesaksian, berarti bersaksi. Yang kedua adalah menulis. Kesaksiannya itu tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga ditulis. Nah, di sini dia hanya disebut sebagai murid. Ya. Lalu siapa yang dimaksud sebagai murid itu? Harus kita cari lagi di dalam teks Injil Yohanes. Dan kita temukan sebelumnya di Yohanes 11, 20 sampai 23. Dan murid di situ disebut sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Dicari lagi di dalam teks Yohanes yang lain, apakah masih ada? Oh, masih ada. Di Yohanes 19 ayat 35 dalam peristiwa penyaliban Yesus. Di sana dikatakan, dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian. Dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Dan orang yang melihat hal itu sendiri itu siapa? Adalah murid yang dikasihi. Yang waktu itu ada di kaki salib Yesus bersama dengan Maria dan wanita-wanita yang lain. Dari bukti internal ini, kita bisa mengatakan bahwa yang menulis Injil Yohanes adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Pertanyaan kita adalah, apakah murid yang dikasihi itu namanya Yohanes, anak Zebedeus? Ataukah murid dikasihi itu hanyalah titel, sebutan, gelar untuk seorang tokoh yang sangat dihormati di dalam jemaat Yohanes yang menjadi sumber dari pemberitaan, pewartaan. Ya. Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Maka di sini juga muncul informasi tentang murid yang dikasihi. Pertanyaan kita adalah, apakah murid yang dikasihi yang ada di dalam Injil Yohanes, yang disebut sebagai dia yang menulis Injil Yohanes, itu adalah Yohanes anak Zebedeus. Ini belum kita temukan jawabannya. Pendapat yang terakhir yang mau saya katakan, dan ini menjadi bahan diskusi kita minggu depan. Kalau kita membaca tadi Raymond Ebron, ya, baca buku itu baik-baik, komentar itu. Bagian introduksi pengantar itu difotokopi supaya bisa dicoret-coret sendiri. The beloved disciple was the eyewitness who was responsible for the basic testimony or witness that was incorporated into the fourth gospel. Menurut Raymond Ebron, beloved disciple, murid yang dikasihi itu siapa? Murid yang dikasihi adalah saksi mata yang bertanggung jawab atas testimoni yang dasar, kesaksian yang dasar, yang kemudian dimasukkan di dalam Injil Yohanes. Sehingga menurut Raymond Brown, siapa murid yang dikasihi? Murid yang dikasihi adalah saksi mata. Artinya, dia melihat peristiwa Yesus, mendengar sabda Yesus, melihat mukjizat-mukjizatnya Yesus. Dia tidak menulis apa yang dia lihat, tetapi dia memberitakan apa yang dia lihat dengan kata-kata. Maka ini tradisi lisan. Ketika dia melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, dia memberitakan mukjizat. Maka di situ dikatakan dia bertanggung jawab atas kesaksian dasar yang kemudian oleh orang lain ditulis dan masuk ke dalam Injil. Maka murid yang dikasihi ini bukan penulis Injil. Murid yang dikasihi adalah sumber kesaksian, sumber informasi yang kemudian oleh orang lain, murid-muridnya atau oleh jemaatnya, kemudian kesaksiannya itu ditulis. Dan kesaksian-kesaksian yang ditulis itulah yang kemudian masuk di dalam Injil. But others
were responsible for composing the written gospel and redacting. Berarti orang-orang lain, murid-muridnya lah yang bertanggung jawab untuk menyusun Injil itu, mengumpulkan cerita-cerita dan kemudian menyusun cerita-cerita yang pendek-pendek itu dalam satu kesatuan kisah. Nah, kita masih akan kembali lagi ke pembahasan tentang murid yang dikasihi. Ini karena ini memang nanti akan sering muncul di dalam diskusi-diskusi kita. Tapi prinsipnya murid yang dikasihi itu bukan yang menulis. Tetapi murid yang dikasihi adalah yang menjadi sumber kesaksian. Saksi mata yang memberitakan Yesus. Nah, apa yang diberitakan oleh murid yang dikasihi ini kemudian akan ditulis oleh orang lain. Jadi bukan oleh dia sendiri. Nah, cerita-cerita, kisah-kisah, kesaksian-kesaksian yang pendek-pendek ini nanti akan dikumpulkan menjadi satu cerita yang lengkap tentang Yesus. Dan itulah yang kita temukan di dalam Injil Yohanes. Baik, sudah lelah dan sudah ngantuk. Ya, semoga yang saya jelaskan ini bisa dipahami. Nanti rekaman ini akan saya bagikan, entah yang di Zoom atau yang saya rekam sendiri di kamera, nanti akan saya lihat mana yang lebih menguntungkan untuk dibaca. Lalu minggu depan kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang penulis Injil Yohanes, tentang jemaat, jadi tentang situasi jemaatnya, dan juga tentang tujuan Injil Yohanes itu ditulis. Teman-teman yang ada di kuliah saya, juga yang di kuliah Romo Galih, bisa membaca buku saya, karena itu adalah diktat kuliah kita. Jadi saya tidak akan membagikan diktat lagi, karena sudah ada buku yang coklat yang saya sampaikan juga di LMS itu. Maka silakan bagian pengantar dibaca, supaya sudah mulai bisa melihat jemaat yang dihadapi oleh Yohanes itu jemaat yang seperti apa. Dan untuk jemaat seperti itu, lalu Injil ini ditulis dengan maksud apa? Apa tujuan penulisan Injil Yohanes? Baik, satu pertanyaan terakhir kalau ada. Tidak ada? Baik, teman-teman, terima kasih. Kita akan mengakhiri pertemuan kita. Mari kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sampai Terima kasih Romo.